Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ulama surujat dunya wa masobihal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dapat berjumpa. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Pewaris apa? Pewaris ilmunya, pewaris ajarannya. Ulama-ulama yang kita anut ini semestinya ulama-ulama yang benar-benar mempunyai sanad guru, dari gurunya ke gurunya itu sampai Rasulullah. Nah, kalau kita itu sekarang ini itu memang banyak, kadang-kadang orang bersurban, orang berjubah aja udah dikatakan ulama. Ulama-ulama yang harus kita ikuti itu ya ulama yang innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya yaitu ulama. Jadi ulama itu orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau kita punya ilmu, entah banyak, entah sedikit ilmu kita, tapi kita kok ada rasa takut kepada Allah, ya bisa juga dikatakan ulama. Cuma ulama yang masyhur, yang perlu kita ketahui itu ya, ulama yang benar-benar alim, ulama-ulama yang bisa menjadi contoh. Jadi kalau guru itu ulama itu ada Mbah Kiai Abdul Karim Lirboyo, ada Mbah Kiai Jazuli Ploso, ada Mbah Kiai Zubair, Mbah Kiai Haji Maimun Zubair, ada Mbah Kiai Idris Marzuki, ada Mbah Kiai Makhrus Ali, ada Kiai Ali Maksum, dan lain sebagainya. Masih banyak ulama-ulama. Nah, ulama-ulama ini benar-benar ulama yang beneran. Kalau saat sekarang ini kita itu mencari ulama, ini ulama yang mana? Ini yang perlu kita hati-hati. Contoh ulama itu kan dari tingkah lakunya, amalannya, keilmuannya, ini sudah mengikuti ajaran Rasulullah. Jadi contoh ada ulama kok menjelek-jelekan orang lain, lah ini ulama ya. Belum bisa menjadi contoh, tapi yang bisa menjadi contoh itu ulama. Contohnya Gus Dur, Gus Dur itu juga seorang ulama. Gus Dur itu ulama. Gus Dur dijelek-jelekin orang, dikatakan Gus, Anda difitnah, Anda dijelek-jelekin. Marah nggak Gus? Gus Dur jawabannya ya nggak marah. Kenapa harus marah? Buang-buang energi aja, gitu aja kok repot. Secara Gus Dur seperti itu. Nggak ada sejarah ulama-ulama ini kok yang menjelek-menjelekan yang lain. Ulama ini suruh dunia wa masobihal akhirah. Itu ulama-ulama yang menjadi penerang di dalam dunia, menjadi lampu dunia dan lampu akhirat. Jadi yang membimbing kayak kita ini untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa bertakwa kepada Allah, untuk bisa beriman kepada Allah. Ini tanpa ulama-ulama kita tidak akan mengerti dan nanti kadang bisa. Maka hadiran ulama-ulama itu ya sangat kita syukuri adanya kita sampai mengerti yang namanya agama Islam, kita mengerti iman yang membimbing kita.
takwa kepada Allah, membimbing kita untuk lebih taat kepada Allah, membimbing kita untuk beriman kepada Allah, menjalankan syariat agama. Banyak ulama-ulama itu. Ada ulama ahli fikih, ada ulama ahli tasawuf, ada ulama ahli faraid, ada ulama ahli falak, ada ulama ahli nahwu sorof, kayak Imam Ibnu Malik itu kan ulama ahli sorof. Lah ini ulama-ulama yang perlu kita anut. Ini orang-orang kita itu kadang-kadang bingung. Kalau saya seperti ini bukan ulama tapi pengikut ulama. Tingkatan kita itu tingkatan pengikut ulama. Kalau ulama itu ya kalau sekarang ya kita ikuti ya Gus Bah, ada Gus Mus, itu ulama-ulama beneran. Kalau tingkatan seperti saya ini yo nggak bisa dikatakan ulama, ini cuma karbitan aja. Maka nggak bisa kalau saya dikatakan ulama. Saya ini cuma pengikut ulama, hanya ngikuti nopo yang dawuh ulama, apa yang menjadi perintah-perintahnya yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, sesuai ajaran Nabi, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Al-Hadis, ya kita dereki. Saya juga punya guru saya juga punya guru saya punya guru. Saya semangatnya sampai Rasulullah. Jadi keilmuan yang saat sekarang ini yang harus kita sangat hati-hati, karena Rasulullah itu kan uswatun hasanah, sebagai suri tauladan. Nah, ini contoh kecil aja. Jadi kalau ulama-ulama saat sekarang ini kok yang sudah mengikuti apa yang menjadi sunah-sunah Rasul, apa yang mengikuti yang menjadi tindak lampai Kanjeng Nabi, lah niku sing jadi Kanjeng Nabi ora tau nglarake atine liyan. Kanjeng Nabi itu enggak pernah menyakiti hati orang lain. Kanjeng Nabi itu juga tidak pernah menjelek-jelekan orang lain. Kanjeng Nabi. Saya ingat almarhumlah Simbah Kiai Haji Dalhar Abdurrahman sama Simbah Kiai Sirot atau Romo Agung Payaman. Simbah Dalhar itu kan tidak pernah pidato, tidak pernah dakwah di mimbar. Kalau sekarang bilang ya mubalek. Simbah Dalhar itu nggak pernah jadi mubalek yang di mimbar. Ngaji ya ngaji kitab. Kalau Romo Agung, Simbah Sirat Payaman, itu ahli dakwah sampai Lampung, sampai mana, hampir seluruh Indonesia. Suatu saat ada santri yang sowan Simbah Kiai menawi Simbah Dalhar menika. Ada santri yang sowan Mbah Sirat. Nyun sewu Romo Kiai badhe matur menawi Mbah Dalhar menika kok mboten nate tindak. Kok ting dalem mawon mboten kados panjenengan kok wah kedak wah mriku. Simbah Sirat jawab, ya kalau Mbah Dalhar itu kan ibarat air yang penuh. Kalau air penuh itu ya enggak koclak, enggak seperti saya. Ini pujian Simbah Kiai Sirot kepada Simbah Kiai Dalhar. Kemudian ada yang lagi sowan ke Mbah Kiai Dalhar, Mbah Kiai nun sewu, kalau Simbah Kiai Sirot menika dakwah mriki kok nek panjenengan kok namung wonten dalem menama won mboten nate tindak. Simbah Dalhar jawabnya, kalau Mbah Sirat Payaman itu kitab jalan. Lah kalau saya itu nggak bisa apa-apa, jadi diem saja. Kalau Mbah Sirat itu kitab jalan. Lah ini saling memuji, bukan saling menjelekkan. Kalau sekarang kadang-kadang kita melihat saat sekarang ini lah kiai itu kan kiai tingkat safinah, itu mah kiai tingkat duror bahiyah. Nah, ini penyakit ini sebenarnya.
Untuk itu marilah kita teladani ulama-ulama kita yang sebagai pewaris Nabi. Apalagi nanti sampai kita tahu bedakan mana ulama yang harus kita benar-benar kita ikuti, ulama yang benar-benar kita derei, baik kita ikuti di dunia maupun di akhirat. Mungkin hanya itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.